mengadakan perubahan. Punya catatan ini ya, saya menulis ini tahun 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YIN Salatiga. Hari ini saya sudah berada di tokoh YIN Salatiga yang mempunyai cita-cita besar YIN Salatiga di masa yang akan datang. Tanpa berpanjang lebar, mari kita masuk ke dalam dan ngobrol apa cita-cita besar beliau terhadap YIN Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zidni Ilman di acara YIN Salatiga Menyapa. Alhamdulillah, hari ini saya sudah bertemu dengan sosok yang luar biasa yang pastinya mempunyai pengaruh di YIN Salatiga. Siapa lagi kalau bukan dengan beliau, Bapak Dr. Imam Sutomo MAG. Selamat siang, Bapak. Siang. Alhamdulillah sehat ya, Bapak. Alhamdulillah. Nah, beliau adalah ketua Stain YIN Salatiga. Namun kita ulik dulu, kita gali dulu. Sebenarnya beliau ini tempat lahirnya itu di mana ya? Kok bisa di Salatiga dan menjadi inspirasi di YIN Salatiga? Kalau boleh tahu Bapak, tempat lahir Bapak itu di mana ya? Ya, terima kasih. Yeah. Saya lahir di Wangon ya. Wangon itu Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tahun 1958. Jadi sekarang usia sudah 63 tahun jalan. 63 tahun. Ya, masih cukup lama untuk purna dan selalu membaktikan gitu Bapak YIN Salatiga. Dan mungkin sudah waktunya sekian lama Bapak sekarang dikaruniai putra berapa dan cucu berapa Bapak? Alhamdulillah ini putra sudah 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama perempuan Zulfian Nasita sudah selesai, yang kedua Alvin Tovani, yang ini yang laki-laki. Yang terakhir Afifa Stania. Afifa Stania. Kalau cucu sekarang sudah baru 2. Baru 2. Nah, Mas, jadi buat penggembira dan penyemangat Bapak. Sangat menyenangkan untuk saya. Jadi kehadiran cucu itu bagi saya satu hal yang sangat menggembirakan. Karunia Allah. Ya, alhamdulillah. Anak-anak sudah keluar, tapi cucu kadang datang itu sudah menyenangkan batin saya. Ya, menggantikan rasa lelah gitu Bapak, betul. Untuk menjalani kehidupan. Nah, pastinya sahabat YIN Salatiga menanyakan sebenarnya Bapak ini karirnya seperti apa sehingga beliau bisa menjadi ketua di Stain Salatiga pada waktu itu. Boleh diceritakan Bapak? Ya, mungkin ini saya mau cerita lama ya. Iya, cerita Bapak. lama. Ketika saya jadi mahasiswa, saya jadi mahasiswa dulu kan ya tiru-tiru aja lah. Ikut organisasi, namanya organisasi Indra dulu ya. Itu Indra. Nah, itu saya pas ada acara itu duduk dengan Pak Dekan di Purwokerto itu loh, Pak Dekan. Itu saya punya impian gitu. Mudah-mudahan satu saat Tuhan memberikan karunia kepada saya untuk bisa seperti beliau. Itu saya masih mahasiswa di Purwokerto. Jadi namanya IAIN Sunan Kalijaga, cabang di Purwokerto. Cabang di Purwokerto. Sunan Kalijaga kan Jogja ya. Iya. Nah, tapi mempunyai cabang itu seperti YIN dulu. Yang Wali Songo cabang di Salatiga. Salatiga. Gitu. Nah, saya seperti itu. Saya di Purwokerto duduk berdampingan dengan dekan. Saya kok kepengen ini dalam badan mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada saya satu saat saya bisa seperti beliau. Di sana hanya sarjana muda, kemudian saya pindah ke
IAIN Wali Songo Semarang. Jadi itu di IAIN Wali Songo itu melanjutkan gitu Pak ya? Namanya dulu ada program doktoral. Oh, program doktoral. Jadi kalau yang di Purwokerto itu hanya sarjana muda. Nanti BA. Sarjana muda. Ya, BA berarti D3 mungkin ya sekarang itu. Nah, kemudian saya ada kesempatan bisa kuliah di Wali Songo Semarang. Masih tarbiyah ya, masih sama tarbiyah. Nah, hanya lagi-lagi saya harus bersyukur pada Allah. Ini saya semangatnya bersyukur ini. Saya kuliah itu kok bisa bekerja. Saya kuliah di IAIN Wali Songo, sekaligus saya bekerja di situ. Oh gitu. Jadi saya jelas sulit saat itu loh, sulit mengatur waktu karena saya harus disiplin sebagai pegawai. Antara pegawai dan kuliahnya. Antara pegawai dan kuliah. Nah, ya dilalah itu kok bisa selesai. Oh gitu. Ya selesai program sarjana 3 tahun. 3 tahun program sarjana. Nah maka ketika saya selesai S1 tahun 85 itu, saya selesai S1 selesai itu, tapi saya masih bekerja sebagai karyawan di UIN IAIN Wali Songo. Di IAIN Wali Songo. Nah, cita-cita saya bagaimana tadi saya sampaikan, jadi aku ya kepengen seperti yang di sebelah saya tadi. Saat di Purwokerto gitu. Saya di Purwokerto, nah kemudian nyoba-nyoba untuk menjadi dosen HR di Salatiga. Ya. Saya saat itu ya, itu jauh rasanya. Itu padahal masih setelah lulus gitu. Baru kalau itu rasanya jauh banget. Nggak kenal ya. Iya, betul. Nggak kenal. Apalagi masih lewat jalur yang utama gitu kan. Nah, tahun 89 saya diangkat jadi dosen. Tetap gitu. Jadi dosen tetap di Salatiga. Salatiga. Nah, ketika saya berada di Salatiga itu, saya ikuti ya inilah semangat untuk menjadi karyawan yang baik. Ketika di Semarang itu saya terapkan di Salatiga. Di Salatiga itu. Itu saat itu di Salatiga itu masih cabang Semarang ya? IAIN Wali Songo, cabang Semarang. Semarang di Salatiga. Di Salatiga. Iya. Itu. Berarti Bapak sudah menjadi Salatiga. Belum jadi masih IAIN ya. Nah, 97 itu kan Pak Malik Fajar sebagai menteri ya. Itu mengadakan perubahan pada lembaga pendidikan tinggi. Maka muncul yang IAIN daerah itu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi dari 97 itu Bapak juga sudah menetap di Salatiga sebagai dosen. Ya. Juga ada perubahan dari menteri saat itu. Itu untuk merubah kalau bentuk. Tadi 89 sampai 97 kan jauh. Luar biasa. Itu masih IAIN ya. Nah, saat itu sebenarnya kalau cara pandang saat itu ada yang merasa keberatan. Tadi namanya institut, kok kemudian jadi kembali lagi ke sekolah. Namanya institut kan lebih besar, tapi kok sekolah tinggi kan kecil. Ada yang keberatan gitu. Tapi sebenarnya dari aspek yang lain, semula bagian kecil dari IAIN, sekarang kalau sekolah tinggi itu kemandirannya, otoritasnya itu lebih luas. Artinya dibandingkan dulu saat IAIN masih cabang atau mungkin sekolah Wali Songo di wilayah Salatiga itu masih menginduk di Semarang. Sekarang sudah berdiri sendiri. Lebih otoritasnya lebih luas. Sebenarnya itu. Iya, sebenarnya ada situnya gitu, Pak. Jadi otoritasnya lebih luas, kita bebas mengatur dirinya sendiri. Nah, maka dari aspek kelembagaan seperti itu, masing-masing stein ya untung, merasa untung. Artinya merasa diuntungkan bisa mengembangkan diri, potensi yang ada tidak dalam bayang-bayang di atasnya, tapi bebas. Dan ternyata betul. Oh gitu. Nah, itu di S2-nya dan S3-nya apakah tetap di Wali Songo Semarang atau mungkin di lain tempat, Bapak? Kalau ini kan sudah mandiri. Ketika sudah mandiri, ini sudah terputus dengan Wali Songo Semarang. Sudah terputus Wali Songo Semarang. Maka dekan sendiri, maaf ini yang lain ya, pengaturan anggaran sendiri. Nah, itu tidak dengan sana. Sudah bebas. Apa-apanya sudah bebas, terpisah. Terpisah. Nah,
itu yang saya baca, saya kan masih muda saat itu ya. 97 itu masih ganteng muda sekali gitu ya. Saya melihat ini bagus ini kalau gini, artinya ada perubahan dari pusat. Ini pusat membuat perubahan itu kan satu hal yang bukan hal yang biasa ya. Ini bagus seperti itu. Nah, alhamdulillah 97 terus gitu ya, saya sebagai dosen ya ikutilah aturan-aturan seperti itu. Kemudian diberi kepercayaan menjadi ketua jurusan tarbiyah. Oh, itu pertama dibuka gitu, Pak? Enggak, ada di atas saya yang senior. Oh, masih. G. Ya, saya berarti 2002 itu mungkin 98. 98 itu saya jadi kajur ya, kajur tarbiyah. Dari itu kemudian Bapak terus berkembang karirnya sehingga setelah kajur ya, kan periodenya 4 tahun. Betul, Bapak. 4 tahun, kemudian naik lagi menjadi ini dulu ya pembantu ketua. Iya, pembantu ketua. Lah karena saya kajur, maka saya membantu ketua 1. Membantu ketua 1. Oh, itu berarti di masa 2002 sampai 2006. 2002 itu Prof Zuhri atau 2002 Pak Badwan. Pak Badwan. Pak Badwan. 2002 sampai 2006 Pak Badwan sebagai ketua STAIN, saya di pembantu ketua satu. Nah, itu pastinya mempunyai apa ya, kayak suka duka ketika harus melewati dari Semarang pindah ke Salatiga, sangat jauh dikiranya, tapi ternyata sekarang sudah menetap di Salatiga. Dan ketika sudah menetap di Salatiga, diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai pembantu ketua sekaligus kajur. Nah, kenapa ketika Bapak di tahun 2000 berapa gitu? 2002 sampai 2006. Ketika menjadi dekan itu di tahun 2000 ketua STAIN itu 2006 sampai ke 2010. 2006 sampai ke 2010. Itu gimana? Suka dukanya? 2 periode atau mungkin Bapak 1 periode? Ya, saya diberi amanat 2 periode. Sebenarnya saya gini ya, saya bekerja di STAIN itu saat itu ya, itu saya senang banget itu. Saya bekerja di STAIN senang, lingkungan saya di Salatiga itu kan sangat kondusif. Dari aspek luarnya, eksternal, iklim yang sangat bagus menurut saya. Kepadatan juga tidak terlalu banget ya. Di saat itu ya, di saat kepadatan lalu lintas ya. Nah, iklim yang kondusif itu saya berusaha secara total untuk menekuni yang renik-renik bagian akademik dan macam-macam. Bagian kecil-kecil gitu. Yang kecil-kecil itu termasuk ya ini tentang kurikulum dan macam-macam. Saya senang yang gitu-gitu. Nah, oleh teman-teman dipercaya gitu. Oh ya ini jadi kajur, kemudian jadi membantu kita bidang akademik. Nah, saya itu saking senangnya pada STAIN itu ya, itu saya sampai membuat nama anak saya itu pakai STAIN itu. Itu berarti sampai sangat-sangat apa ya, menyukai dan menjiwai. Betul. Saya dari pekerjaan sekaligus itu mungkin inspirasi kita gitu Bapak. Ya, anak saya ketiga kan namanya Afifa Stania. Dari kata STAIN gitu. Jadi sebenarnya maknanya kan sebenarnya Afifa Stania itu ya orang yang bisa menjaga diri dan anak kedua perempuan. Tapi ST-nya saya balik gitu loh. bukan sa tapi sta. Ya, karena pikiran saya itu lagi senang STAIN. Benar, saya menikmati bekerja di STAIN itu. Saya senang, saya berusaha secara total untuk menekuni dunia kerja saya itu. Kemudian setelah 2002-2006, nah, oleh teman-teman dipercaya itu kok saya untuk memimpin STAIN itu 2006 sampai 2010. 2006 sampai 2010 itu di periode pertama gitu. Kemudian setelah itu nah ini
Saya perlu menambahkan sedikit. 2006-2010 itu gelombang besar untuk perguruan tinggi itu sangat tinggi. Ada keinginan hampir seluruh perguruan tinggi agama Islam bergerak. Bergerak terutama ya, dari Prof. Imam Suprayogo di Malang ya. Itu dari STAIN. Saya sangat terpengaruh oleh beliau. Malang itu kan STAIN kecil. Iya. Jadi dulu namanya IAIN Sunan Ampel. Surabaya cabang Malang. Kecil, sangat kecil. Tapi beliau itu bergerak terus, akhirnya menjadi IAIN, menjadi Institut Sudan Indonesia, pernah ada Sudan Indonesia, kemudian menjadi UIN ya. Betul. Itu Prof. Imam itu berhasil memotivasi para pimpinan perguruan tinggi itu. Nah, maka dalam pikiran saya saat itu, udahlah kita berusaha untuk bisa menjadi UIN gitu loh. Nah, saya kan sering di Jakarta bareng-bareng mereka gitu loh. Jadi saya pikirannya harus ya gitulah, melompat gitu. Melompat untuk menjadi lebih baik. UIN bukan IAIN. Nah, tapi kalau UIN memang harus lewat IAIN, iya saya percaya gitu. Betul. Nah, saya sampaikan pada teman-teman, ayo kita kalau memang menyiapkan untuk menjadi UIN, ya kita siapkan tanahnya syarat formal. Ini nggak bisa, ini tanah ini dengan tanah yang awalnya kampus gitu, kampus satu. Ya, di kampus 1. Ya itu mungkin untuk MAN, ya, tapi kalau untuk perguruan tinggi nggak boleh, kurang luas ya. Maaf ya kalau swasta itu kan nggak masalah. Tapi kalau negeri menjadi masalah. Tanah minimal sekian hektar. Nah, teman-teman itu sepakat, udah kita jangan membangun, tapi kita ya investasi berupa tanah itu. Nah, kita investasi tanah dengan maksud nanti ada waktunya itu kita akan konversi dari STAIN ke lebih tinggi, meskipun harus melewati IAIN dulu sebagai jembatan kita untuk menggali potensi, mempersiapkan lebih matang gitu Bapak. Nah, saya itu pikirannya seperti itu, Pak. Harus berusaha investasi untuk orang-orang setelah saya. Jadi kita siapkan itu. Nah, berarti kita prihatin tidak membangun selama sekian tahun itu. Untuk investasi lahan dulu. Ya, lahan dulu, disiapkan lahan dulu. Alhamdulillah sepakat teman-teman itu. Nah, yang seperti Anda tahu, yaitu di Jalan Lingkar. Jalan Salatiga. Jalan Salatiga. Dan itu berarti boleh dikatakan bahwa cikal bakal investasi tanah di Jalan Lingkar yang sekarang dipakai oleh kampus 3 IAIN Salatiga itu ya sudah direncanakan sejak masa jabatan Bapak nggih. Iya, betul. Jadi sejak jabatan Bapak merencanakan itu karena mungkin Bapak sudah mempunyai angan cita-cita atau mungkin Bapak ada motivasi. Saya punya catatan. Karya. Saya punya catatan ini ya. Saya menulis ini tahun 2009. Saya menulis tahun 2000, tanggalnya 7 Desember 2009. 7 Desember 2009. Ini saya sudah menulis seperti ini. Bisa terbaca ini? Bahwa Kampus Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024. Jadi teman-teman itu ya saya ajak, ayo untuk bisa menjadikan konversi STAIN menjadi UIN ini tahun ini. Di tahun itu ya. Tahun itu tuh. Padahal itu 2009, 2010 saya sudah kepengen. Mudah-mudahan nanti satu saat STAIN itu bisa berubah menjadi UIN 2024. Ya, kalau misalkan lebih cepat ya alhamdulillah, tapi maksimal itu sudah menjadi UIN juga Pak ya. Saat itu angan-angannya angan-angannya ini yang saya sampaikan pada teman-teman, ayo silakan kita berkunjung ke tempat lain, perguruan tinggi lain. Saat itu kalau melihat ke UIN Jogja kan bangunannya bagus ya. Betul. Waduh, gimana ya kalau teman-teman itu bisa termotivasi membangun gedung yang bagus seperti itu di Salatiga. Ini untuk kebanggaan umat Islam di Salatiga gitu. Alhamdulillah ya, ini perjalanan panjang ini mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud untuk
UIN-nya. Luar biasa. Jadi ini suka dukanya Bapak ketika sudah merancang di saat periode Bapak menjabat ke depan akan menjadi Universitas Islam Negeri di tahun 2004. Ini hanya cita-cita. Semoga bisa terlaksana dan kalaupun mau cepat, ini sudah prediksi gitu kan. Bapak sudah menabung, merencanakan bahkan investasi tanah yang luar biasa sekarang. Kalau dulu mungkin boleh dikatakan Bapak bisa ceritakan saat investasi tanah di kampus 3 kemudian berapa sih Pak yang pertama kali menjadi investasi dari YIN Salatiga di saat itu Bapak? Jadi kita bertahap ya. Iya. Jadi syaratnya kan sampai 13 hektar. Oh iya. Nah, 13 hektar itu kita baru punya tanah 2 terpencar-pencar ya. Oh iya. Di kampus 1, kampus 2. Kampus 2. Nah, sesuai dengan anggaran, ya kita beli misalnya ya, misalnya ya 3 hektar dulu kan gitu, tambah lagi sampai 3 tahun gitu. Akhirnya terpenuhi 14 hektar. Dan ini mungkin Bapak mempunyai cita-cita bahwa YIN Salatiga setelah menjadi Universitas Islam Negeri akan menjadi ikon di kota Salatiga gitu Bapak. Saya kira impian saya saat itu ya, itu bisa diwujudkan oleh teman-teman generasi baru yang tadi disampaikan oleh ya. Saya sangat yakin ya teman-teman generasi muda yang baru-baru ini mereka sudah terbangun fondasi yang kokoh untuk membuat perguruan tinggi yang bagus. Nah betul, ternyata itu mulai ada bangunan ya, mulai ada bangunan, kemudian SDM-nya, tambahannya dan yang semakin banyak mahasiswanya juga mungkin Bapak. Nah ini jadi ini yang ingin saya sampaikan pada Anda. Waktu masih setahun itu, kita itu saya pribadi itu sering merasa gelisah, galau setiap ada penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana agar bisa memenuhi persyaratan yang luas, yang normalnya gitu. Untuk sebagai perguruan tinggi bisa dimiliki. Itu sebuah problem ya. Saya galau betul. Gimana ya untuk bisa menaikkan jumlah gitu. Artinya kiat-kiatnya, kemudian sosialisasinya bentuk seperti apa supaya mungkin grafiknya Bapak dalam di waktu Bapak menjabat peminatnya luar mungkin biasa. Sekarang bisa dilihat ya begitu berubah menjadi institut ya. Itu kan jumlahnya sudah beda ya. Iya, betul Bapak. Sudah beda. Masyarakat sudah semakin tergerak sendiri untuk memasukkan putra-putrinya ke institut ini. Nah, kalau nanti bisa menjadi Universitas Islam Negeri mungkin lebih banyak lagi. Dan akan menjadi ikon di kota Salatiga sebagai ikon kebersamaan dan keharmonisan kota Salatiga. Nah, sebelum terakhir saya tutup dan saya pertanyaan terakhir dengan Bapak. Mungkin ada pesan Bapak untuk kita, untuk Sivitas Akademika YIN Salatiga ataupun untuk mahasiswa yang ada di manapun. Kalau untuk mahasiswa ya, saya melihat begini. Ada hal-hal positif yang bisa dikembangkan di YIN ya, di YIN. Satu, suasana di kota Salatiga kan tidak begitu padat ya, sehingga mereka bisa fokus untuk belajar. Kalau sumber informasi kan semua orang sekarang bisa, tidak hanya di kota besar, sampai di daerah yang terpencil pun bisa, karena semua sudah terhubung dengan internet. Tapi semangat individu itu, saya sangat optimis ya. Dari kota kecil Salatiga itu para mahasiswa akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak itu. Kalau mau serius belajar di YIN Salatiga. Kalau tadi diminta untuk Sivitas Akademika khususnya karyawan dan dosen ya. Iya Bapak. Karena ini butuh motivasi ini kayaknya. Saya sangat optimis ya. Saya sangat optimis bahwa banyak tenaga-tenaga muda SDM yang baru, mereka bergerak cepat, progresif, paham tentang IT ya. Ini mereka akan banyak mendapatkan manfaat sekaligus modal sosial yang sangat tinggi untuk mengembangkan perguruan tinggi YIN, nanti cita-citanya menjadi UIN. Nah, tapi yang kedua, saya minta soliditas anggota karyawan, dosen itu ini hendaknya dijaga.
Makin besar jumlahnya itu memang makin sulit ya. Ada 3 kampus untuk ketemu kan sangat sulit. Tantangan yang luar biasa. Tantangan luar biasa. Bagi saya dulu yang namanya PIKAS, sekarang namanya PIKAIS. Dulu PIKAS, sekarang PIKAIS itu betul-betul menjadi wadah yang sangat efektif untuk sambung atau silaturahmi dosen karyawan duduk bareng. Ini yang dulu itu dirasakan betul. Jumlahnya sedikit, ada wadah PIKAS itu mereka itu solid betul. Ukhuwahnya terjaga betul. Artinya meskipun dari keluarga besar YIN Salatiga yang semakin berkembang dan semakin besar, bahkan sudah nggak tahu lagi ini siapa gitu Bapak. Dengan adanya satu grup atau satu wadah itu, jalinan silaturahmi meskipun tidak bertatap muka tapi tetap terjaga komunikasinya. Mudah-mudahan itu PIKAIS itu sebenarnya itu arahnya awalnya gitu. Sekaligus untuk menambah solidaritas dan kesulitan kita dalam menyongsong ke UIN dan jadi saya pengen betul ini soliditas ya karyawan, dosen ini dijaga betul. Karena inilah modal untuk mengembangkan lembaga di situ. Luar biasa sekali sahabat YIN Salatiga Menyapa, obrolan singkat saya dengan beliau Bapak Dr. Imam Sutomo. Ada pesan yang beliau sampaikan bahwa ketika kita menjadi seorang yang memang kecil dan biasa, namun kita harus bercita-cita sebagai besar. Seperti beliau bercita-cita menjadi seorang dekan, seperti guru di masa kuliahnya dulu, ternyata alhamdulillah beliau bisa mewujudkannya sebagai ketua STAIN YIN Salatiga. Dan pesan yang terakhir adalah untuk mahasiswa bisa menjaga dan berkreativitas, apalagi sekarang sudah eranya multimedia, tentunya semua bisa menggunakan multimedia, maka manfaatkanlah dan gunakanlah waktu di YIN Salatiga. Yang terakhir adalah solidaritas antara karyawan, dosen, dan semuanya untuk membangun YIN Salatiga menjadi lebih baik, bahkan nanti ketika menjadi UIN tetap terjaga solidaritas itu. Gitu Bapak. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak, dan jangan lupa bisa like dan subscribe di channel YouTube kita YIN Salatiga Channel, serta bisa kunjungi sosial media YIN Salatiga. Terima kasih untuk waktunya dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.